Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa, jauh sebelum diciptakannya nenek moyang seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah lebih dahulu menciptakan malaikat dan juga jin. Nah, pada saat itu ada sosok makhluk bernama Azazil yang merupakan pemimpin para malaikat, bahkan menjadi Ghazin al-Jannah atau bendaharawan di surga selama beberapa puluh ribu tahun lamanya. Secara harfiah, kata Azazil adalah makhluk kuat Allah atau makhluk terhormatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Azazil memiliki fisik yang sangat indah, yaitu mempunyai wajah rupawan yang cemerlang, mempunyai 4 sayap, memiliki banyak ilmu, serta paling banyak ibadahnya dibanding malaikat yang lain. Sehingga ia selalu menjadi kebanggaan para malaikat pada saat itu. Namun, karena kesombongannya terhadap Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala pun murka, dan akhirnya ia pun menjadi musuh utama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu iblis. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Kisah ini terdapat dalam sebuah buku yang berjudul Laki-laki yang tak berhenti menangis, serta diabadikan dan diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Pada suatu ketika, para malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga yang tertulis sebagai ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun isinya, yaitu karena kesombongan seorang yang muqarrabin atau sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapat laknat. Saat membaca tulisan itu, para malaikat sangat ketakutan dan menangis semua, termasuk malaikat pencabut nyawa, yaitu Israel. Mereka sangat khawatir jangan sampai yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Azazil yang merupakan pemimpin atau bos para malaikat yang setiap lapis langit mendapatkan kehormatan. Azazil kurang lebih sekitar 120.000 tahun lamanya mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika berdoa, doanya selalu dikabulkan. Kemudian para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Lalu Azazil memenuhi permintaan para malaikat dan berdoa agar para malaikat terhindar dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat sangat kaget dan protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab protes malaikat, lalu menyampaikan kepada para malaikat bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatunya dan mereka tidak. Mendengar hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan mereka. Semua malaikat bersujud kecuali Azazil yang merupakan bos para malaikat. Azazil merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Dia menganggap Nabi Adam yang diciptakan dari tanah berbeda dengan penciptaan dirinya yang dari api. Allah subhanahu wa ta'ala pun langsung menegur Azazil, namun dengan sebutan yang baru, yaitu iblis. Kemudian Azazil merespon teguran Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sejak saat itu, para malaikat mengetahui bahwa Azazil atau bos mereka adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan dinding surga. Singkat cerita, Azazil pun diusir dari surga, serta ia pun berubah menjadi iblis.
Fisiknya yang dulu sangat indah, sekarang berubah menjadi makhluk yang sangat menjijikkan dan menakutkan. Subhanallah, begitu bahayanya sifat kesombongan. Pemimpin para malaikat saja menjadi iblis dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang terkadang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bisa memberikan pelajaran kepada kita untuk menghindari sifat sombong atau merasa lebih baik daripada siapapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.